Ini tidak memerlukan tumbal, tapi ini pesugihan dari pesugihan putih, bah. Nah, pesugihan putih gimana maksudnya gitu tuh, bah? Nah, kenapa jam 12:30 saya bangun mau ke toilet, Mang E. Terus tiba-tiba pas saya keluar ada bayangan putih selibat dari belakang, sebelahnya WC. Nah, setelah WC saya tidak menghiraukan. Akhirnya saya mau ngerokok. Saya ngerokok dulu karena panas. Saya ke depan, dibukalah pintu depan. Duduk, saya seperti ini, Mang E, saya ngerokok bu, gitu ngerokok. Di samping saya sebelah kanan dekatnya rumah tetangga ada gang kecil, keluar ada ibu-ibu jamu gendong gitu, kayak jamu separuh bayar tapi bawa kayak jamu gendong gitu tuh. Jalannya tek 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 tapi tidak melihat ke saya, ke arah saya. Hah? Saya liatin, saya langsung matiin rokok, langsung masuk kamar. Karena saking takutnya. Nah, begitu saya udah masuk, saya nggak sempat ngobrol dengan teman-teman saya yang udah tidur terlelap. Karena saya tidur, besok paginya saya tanyakan ke si Indra. Indra, tadi saya bangun jam 12:30 ke WC ada bayangan putih libat-libat, itu apa sih? Wah, itu sih kayak biasalah kain bendera ya. Cuma gitu aja dia pengakuannya. Setelah saya ngobrol masalah nenek-nenek tertatih-tatih bawa gendong jamu, baru dia jujur. Dah bro, itu pegangan bapak saya. Nah, singkat cerita, saya akhirnya nyari modal tuh, Mang E. Nyari modal dengan cara minjem surat rumah ke orang tua saya, Mang E. Rumah yang akhirnya digadaikan di bank. Pada waktu itu di bank itu cuma dapat 70 juta rupiah. Situ mulai saya gedein usaha saya masukin barang, saya masukin semua yang nggak ada, yang tadinya ada 50 dus jadi 100 dus, yang tadinya minyak tanah semuanya 1 drum jadi 2 drum, saya penuhin semua. Nah, alhamdulillah pesat itu. Nah, udah berseling berapa bulan kemudian kok tiba-tiba menurun, omset saya menurun. Ada keanehan, kok tiba-tiba pelanggan saya lari ke orang-orang itu tuh, maksudnya ada yang persaingan, ada yang di sana, ada sebelah kiri ada yang jualan sembako lagi, sebelah kanan juga ada sembako lagi. Akhirnya di situ saya kehabisan modal. Modal saya udah ada yang rusak, yang hancur, saya harus ganti rugi kan, jadi harus dibuang yang sudah basi atau apa, nggak bisa dikembalikan, Mang E, pada waktu itu. Nah, satu ketika saya tuh duduk, Mang E, duduk sambil ngopi di warung kecil, ibu-ibu yang ada salaknya, yang ada semprongnya lah. Saya ingat sama si Indra. Saya nekat akhirnya ke rumah si Indra. Rumah Indra, nyampe ke rumah Indra itu sekitar jam 2:30 lah. Bu, masih ingat saya enggak? Temannya Indra ya? Iya bu, ada Indranya. Indra di Bekasi, Riz, kerja di pabrik. Ya Allah, saya lemes aja itu mah. Terus tiba-tiba datang bapaknya, ya tua lagi. Tadinya nggak tua kayak gitulah paruh baya, tapi dia pakai topi kayak Raden begitu. Ya, ada nih Riz, udah satu lagi nih, ya abah kasih ya, cuma harus bisa benar-benar menjalankannya. Yang artinya jangan terpengaruh ke hal-hal yang lain-lain. Ini bukan tidak memerlukan tumbal ataupun apa, tapi ini pesugihan dari pesugihan putih, bah. Nah, pesugihan putih gimana maksudnya gitu tuh, bah? Pesugihan putih itu jadi harus nggak ada syarat apapun atau darah atau apa yang memakan orang lah, seperti apa tidak ada. Terus apa, bah? Cuma ngamalin surat. Maksudnya ngamalin surat Al-Ikhlas selama 41 hari, Mang E. Tapi setiap malam sanggup. Nah, tapi sebelum itu kamu cari tempat surau yang sepi, tidak ada orang, tidak pernah ada orang, cuma 1-2 yang sholatnya lah.
tapi kebanyakan kamu harus di situ. Nah, saya lihat ke situ, menyusuri jalan sambil ngobrol-ngobrol dengan Wawan, tampak ada bangunan tua, ya rada tua, bukan tua ya, jadi kayak bangunan kecil lah, ukuran kurang lebih 6 kali 6 lah ya. Cuma di situ ada beduk, ada apa sih ada. Nah udah, akhirnya udah ketemu di situ. Saya balik lagi ke Abah Ramli. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bah, saya udah dapat lokasinya nih, Bah. Di daerah mana? Di daerah Bah. Ya udah. Sekarang mulai besok kamu situ. Nih, amalkan surat Al-Ikhlas selama 41 hari. 1000 kali dalam 1 malam. Itu sambil puasa? Sampai puasa. Ambil puasa saya disuruhnya begitu. Nah setelah itu saya mulai tuh menjalankan hari pertama. Hari pertama itu kayak terasa berat. Nah, maksudnya terasa berat tuh jadi kayak lama gitu tuh. Zikir Al-Ikhlasnya itu kayak lama gitu. Nah, jadi nyampe 150 aja kayak lama pisan gitu. Jadi ya saya coba sampai tutukin sampai 1000 selesai. Dah. Nah, hari kedua juga sama kayak lama pisan. Wah, pokoknya sampai kental semua nih mulut saya nih, sampai kayak ludah saya tuh kayak kental gitu, kayak seperti beku lah. Nah pada hari kelima itu baru hari kelima itu saya lancar sampai jam 2:30 itu sudah seperti kayak cepat gitu, bukan maraton, cuma zikir Al-Ikhlasnya seperti itu tuh, cepat saya cepetin. Nah timbul ada suara. Nah di situ tuh mulai